Pada materi kali ini akan membahas tentang JDBC API. Jadi bagaimana Java akan terkoneksi dengan database. Di sini kita akan menggunakan MySQL sebagai database-nya. Nah, apa itu JDBC? JDBC itu adalah API dalam Java yang dapat mengakses bermacam data tabular. Data tabular itu bentuk tabel, khususnya yang disimpan dalam database relasional atau yang sering kita sebut dengan database. JDBC membantu untuk kita memanage 3 aktivitas programming, yaitu koneksi, koneksi ke sebuah database, mengirim query dan pernyataan update ke database, dan mengembalikan dan memproses hasil query yang diterima dari database. Jadi di sini ada 3 aktivitas program. Pertama, koneksi itu harus dilakukan. Kedua, query itu seperti permintaan, permintaan kita ke database, kita ingin ngambil data apa, itu yang dimaksud dengan query. Lalu hasil query dari database itu akan dikembalikan. Nah, hasilnya itu berbentuk data table biasanya, lalu diterima oleh Java untuk diproses. Nah, ini menggunakan JDBC. Nah, pertama kali kalian harus menginstal DBMS, DBMS. Kalau di Java, kalau misalnya pakai NetBeans itu sudah ada JavaDB. Tapi karena di sini kita manual pakai Notepad, kita akan gunakan MySQL. Biasanya MySQL itu banding sama XAMPP. Jadi kamu bisa install XAMPP, sudah ada MySQL-nya. Kalau sudah install database selesai, install JDBC driver. Sebetulnya install JDBC driver itu prosesnya hanya copy paste aja. Hanya saja untuk menginstal JDBC driver, kamu harus download JDBC driver dulu. Nah, itu ada di alamat mysql.com product connector. Nah, ini ada konektor MySQL. Konektornya macam-macam, ada yang untuk Oracle, ada yang untuk macam-macamnya. Nah, tapi di sini yang kita gunakan yang MySQL. Nah, ini kurang lebih tampilan webnya jika kalian ingin download yang terbaru. Tapi sebetulnya saya juga sudah memberikan konektor yang sudah saya upload di Kulino. Itu sudah saya berikan langsung. Jadi kalian tidak perlu memilih platform. Tapi di situ hanya khusus untuk Windows yang zip ya. Nah, lalu nanti bentuknya dalam bentuk zip. Nanti kalau sudah diekstrak filenya, filenya diekstrak, nanti yang di copy yaitu MySQL Connector Java. Ini nanti 512 ini serinya, yang baru ini pastinya lebih baru lagi, bin.jar. Nah, ini kamu copy ke tempat instalasi, folder instalasi Java. Nah, mungkin di sini saya contohkan. Nah, jika di default kalau di Windows itu berada di program files Java JRE lib.txt, berada di program file Java JRE lib.txt. Kamu langsung kopikan MySQL Connector di sini. Jadi MySQL Connector di sini tadinya tidak ada, kamu langsung copy di sini. Jika ada pertanyaan permission, langsung di OP aja, karena ini kan ada di C, biasanya ada permissionnya dari administrator. Nah, setelah konektor MySQL bin.jar sudah tercopy di sini, kalian bisa mencoba source code ini untuk melakukan koneksi. Ini contoh, ini belum pakai GUI, jadi ini hanya pure source code yang ada di command prompt. Nah, package yang perlu diimport ada 2, Java SQL dan Java SQL. Nah, terus di sini saya bikin kelas koneksi MySQL. Di sini saya punya 4 variabel instan, di mana 3 variabel instan user, pass, dan db akan digunakan di dalamnya ini Sedangkan URL ini akan berisi db. Itu database. User itu by default root, pass itu biasanya kosong. Database ini adalah database yang mau dipilih. Nah, ini nama database boleh kosong. Tapi jika kosong, maka belum bisa terkoneksi ke database. Dia hanya
koneksinya langsung ke MySQL-nya saja. Jadi kalau mau query-query harus milih database dulu. Kalau di dalam MySQL itu perintahnya use. Ya, use nama DB-nya apa. Nah, selanjutnya dalam konstruktor di sini saya butuh variabel bertipe connection namanya con, nilainya 0. Lalu ini untuk mengaktifkan JDBC driver. Lalu perintah ini driver connection URL user pass, ini kamu masukkan ke kamu panggil codingnya dan nilainya akan masuk ke variabel. Jika koneksi berhasil, maka system.out.println connect successful ini akan di-print di command prompt. Nah, perlu diketahui bahwa proses koneksi ini dilakukan dalam try and catch. Ini fungsinya untuk apa? Menghindari eksepsi yang terjadi. Karena MySQL itu merupakan program di luar Java. Karena berhubungan dengan luar, oleh karena itu memang harus dilakukan checking eksepsi. Jika terjadi error, dia akan masuk ke exception. Jadi ini wajib dalam koneksi dengan database, kan harus di dalam try and catch. Nah, kita coba saja. Sebelumnya ini kalian harus cek dulu, pastikan bahwa XAMPP sudah terinstall dan sudah aktif MySQL-nya. Nah, di sini dilihat di bagian ini MySQL harus running. Apache stop tidak masalah, tapi yang penting MySQL harus running. Ketika MySQL sudah pasti running, nah kita bisa jalankan di sini. Nah, hasilnya yaitu connect sukses. Demikian materi tentang koneksi MySQL. Materi akan saya lanjutkan pada berikutnya. Terima kasih.